Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifatun Fitria Tambiti dari kelas H Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika ekonomi, yaitu fungsi linier. Masuk pada materi. Definisi fungsi dan variabel. Metode 2 titik. Rumus Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1. Y2 kurang Y1 sama dengan X2 kurang X1. Persamaan dasar sama dengan Y sama dengan A tambah BX. Masuk pada metode 1 titik dan 1 kemiringan. Rumus Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Masuk pada fungsi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel terbagi atas dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang dapat ditentukan sembarang, misalnya 1, 4, 6, 10. Variabel terikat yaitu variabel yang besarnya baru dapat ditentukan setelah variabel bebasnya ditentukan lebih dulu. Contoh fungsi Y sama dengan F dalam kurung X. Dalam hal ini, X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat. Misalnya, Y sama dengan 3X tambah 4. Nilai Y baru dapat ditentukan setelah X ditentukan. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3.1 tambah 4 sama dengan 7. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3.3 tambah 4 sama dengan 13. Masuk pada fungsi linier. Dinamakan variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Contoh, suatu fungsi linier ditentukan oleh Y sama dengan 4X kurang 2 dengan daerah asal dalam kurung X1 kurang 1 lebih kecil X lebih besar XR. 1. Buatlah tabel titik-titik yang memenuhi persamaan di atas. 2. Gambarlah titik-titik tersebut dalam diagram Arrhenius. 3. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Jawaban ini bisa dilihat tabelnya. X, Y sama dengan 4X kurang 2. Tabel pertama Y dan min 6. Tabel kedua 0 dan min 2. Tabel ketiga 1 dan 2. Dan yang terakhir 2 dan 6. Bisa dilihat grafiknya. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu X dalam kurung Y sama dengan 0. Y sama dengan 4X kurang 2. 0 sama dengan 4X kurang 2. X sama dengan 1/2. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah dalam kurung 1/2, 0. Titik potong dengan sumbu Y dalam kurung X sama dengan 0. Y sama dengan 4X kurang 2. Y sama dengan 4, 0, min 2, yaitu Y sama dengan min 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 2. Yaitu lanjut, metode menentukan persamaan garis itu ada 2 metode. Yang pertama, metode 2 titik. Rumus Y kurang Y1, Y2 kurang Y1 sama dengan Y kurang X kurang X1, X2 kurang X1. Jadi, kalau metode 2 titik diketahui itu 2 titik, misalnya di sini diketahui A sama dengan 3,4 dan B sama dengan 5,6. Yang pertama dikerjakan menentukan titik X1, Y1, X2, dan Y2. Jadi titik A dinamakan titik pertama, berarti X1 dan Y1. X1 adalah
3. Y1 adalah 4. Kemudian titik B itu adalah titik kedua, berarti X2 adalah 5. Y2 adalah 6. Kalau sudah mendapatkan titik X1, X2, Y1, Y2, tinggal masukkan di persamaan. Jadi Y kurang 4 bagi 6 kurang 4 sama dengan X kurang 3 dibagi 5 kurang 3, hasilnya adalah Y kurang 4 bagi 2 sama dengan X kurang 3 bagi 2. Setelah itu, karena tidak bisa dihitung, maka dikali silang. 2 dikalikan dan Y kurang 4, kemudian 2 dikalikan dan X kurang 3. Jadi 2Y kurang Y sama dengan 2X kurang 3. Jadi 2 kali Y2 dikali dan min 4. 2 dikali dan X 2 juga dikali dan 3, dan akan didapatkan 2Y kurang 8 sama dengan 2X kurang 6,2Y kurang min 8 tidak bisa dihitung. Min 8 tidak bisa dihitung, dan Y karena di situ 8 tidak ada variabel Y, berarti tidak bisa dihitung, dan 2 yang ada di variabel Y. Untuk itu angka min 8 dipindahkan di sebelah kanan. Jadi akan menjadi angka positif 8. 2Y sama dengan 2X kurang 6 tambah 8. 2Y sama dengan 2X tambah 2. Kenapa tambah 2? Karena angka positifnya lebih besar dari angka negatif. Angka positif 8 lebih besar daripada angka positif 6. Nah, otomatis nanti hasilnya adalah positif. 2Y sama dengan 2 tambah 2X. Kenapa dibalik? Karena persamaan dasarnya adalah Y sama dengan A tambah B, X-nya di bagian belakan. Kenapa tidak berubah tanda? Karena dia masih pada ruas yang sama. Y sama dengan 1 tambah X. Kenapa 1 tambah X? Karena yang sebelumnya 2Y di sini, berarti untuk mencari Y dibagi 2 tambah 2X. Bagi 2 itu didapat 1 tambah X. Seperti cara awal tadi, untuk mendapatkan grafik kita buat tabel dulu. Tabel X dan tabel persamaan Y sama dengan 1 tambah X. Setelah kita dapat nilai Y, itu bisa membuat grafik. Jadi hubungkan 0 dan 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi ditarik titik koordinasinya titik 3, dan titik-titik itu akan ditarik garis langsung. Metode yang kedua adalah metode titik dan metode satu kemiringan. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. M itu adalah kemiringan atau gradien. Jika di soal diketahui titik A sama dengan 3,4, berarti hanya satu titik dan kemiringan 3, atau M sama dengan 3. Jika kita hanya bisa menentukan nilai X1 dan Y1, tidak ada seperti tadi X2 dan Y2, karena hanya metode satu titik dan satu kemiringan. Jadi kita masukkan di dalam persamaan Y1-nya diganti 4.
M-nya diganti 3, C-nya diganti 2. Nanti akan mendapatkan persamaan Y sama dengan 3X kurang 5, atau kita akan balik seperti persamaan dasarnya, Y sama dengan 5 kurang 5 tambah 3X. Jadi dalam bentuk grafik, ketika sudah dapat persamaan dari satu titik dan satu kemiringan, kita bisa cari nilai Y. Jadi nilai X ditentukan dari 0 karena akan membuat dalam bentuk grafik. Di sini mengambil angka X dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ketika sudah menentukan nilai X, otomatis akan mendapatkan nilai Y. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.